Catatan sejarah kemerdekaan Indonesia menuliskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan kepada sekutu. Sebelumnya, tersiar berita bahwa pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Berita gencatan senjata ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir pun memberitahu kepada teman-temannya. Hingga pada tanggal 15 Agustus, Sultan Syahrir menemui Soekarno dan Hatta. Ia ingin membicarakan soal detik-detik kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno dan Hatta masih satu suara bahwa ada prosedur untuk kemerdekaan. Malam harinya, para pemuda dari kelompok Menteng 31 antara lain Khairil Saleh, Dohar Nur, Abu Bakar Lubis, Arman Syah, dan Subadio berkumpul di belakang Eichmann Institute. Kali ini, Wikana dan Aidit, mereka kembali membahas tentang rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat diputuskan untuk mengirim perwakilan pemuda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana dipilih menjadi ketua utusan sekaligus juru bicara untuk bertemu Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, didampingi Khairil Saleh, Subadio Sastro Satomo, Suroto Kunto, Ahmad Aidit. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana mulai melobi kepada Bung Karno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras, bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Menjelang sahur pada pukul 1:30 dini hari gagal melobi. Akhirnya para pemuda undur diri dan melanjutkan rapat ke asrama Bapervi di Jalan Cikini nomor 71. Gagal melobi di Pegangsaan tidak menjadikan gentar. Bahkan para pemuda kembali merapatkan barisan. Mereka memutuskan kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan pemberian dari Jepang. Para pemuda berencana untuk menjauhkan Soekarno dari tangan Jepang dan membawanya keluar Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pada dini hari meluncur dari Cikini Raya untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Hatta terlebih dahulu, kemudian menjemput Soekarno. Soekarno-Hatta lanjut menuju kediaman Laksamana Meida dan bermusyawarah soal proklamasi. Setelah itu, Soekarno kembali ke Jakarta dan bertemu dengan Jenderal Yamamat, komandan dari Jepang yang masih ada di Jawa. Dari pertemuan tersebut, Soekarno dan Hatta yakin bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan tidak memiliki wewenang lagi untuk memberikan kemerdekaan. Setelah diyakini bahwa situasi memungkinkan untuk membaca teks proklamasi, Soekarno, Hatta, dan anggota PPKI lainnya malam itu menyelenggarakan rapat untuk menyiapkan teks proklamasi. Rapat tersebut dilaksanakan di rumah Laksamana Meida. Apakah ada pena dan kertas Laksamana Meida? Tunggu sebentar, Bung. Akan saya ambilkan. Lalu, menurut kalian, bagaimana untuk penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi itu jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena anggota PPKI adalah buatan Jepang. Kita sudah sepakat tadi, proklamasi akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Baik, kalau begitu, adakah cara yang lain menurut kalian selain cara itu? Menurut saya, bagaimana apabila naskah ditandatangani oleh semua hadirin yang ada di sini seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan,
kita jangan mengikuti negara lain, tetapi kita harus berbeda dari negara lain itu. Lalu bagaimana Bung Karno? Baik, karena ini atas jasa bangsa Indonesia, kita akan pakai atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usulan. Bagaimana jika yang nanti menandatangani naskah ini adalah Anda pun beserta Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Selanjutnya, tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, Bung. Mari ikut saya. Jelang kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, Ibu Padmawati, istri dari Bapak Soekarno, mendapatkan tugas untuk menjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Berulang kali Ibu Padmawati menguraikan air mata di atas bendera yang dijahitnya. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada pukul 10 pagi, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan dihadiri oleh para pemuda dan juga dari golongan tua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bangsa Indonesia harus terbebas dari penjajahan. Kita harus semangat melawan bangsa asing. Kita tunjukkan semangat darah Indonesia kita. Semangat berjuang. Merdeka!